Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidil Mustafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman, yang selalu mengasihi kita tanpa pernah membenci kita, yang tak pernah mendiskriminasi namun selalu mengasihi. Salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merobek bendera-bendera kekufuran, kemusyrikan, kekafiran, dan memperbentang luaskan permadani keislaman hingga kita dapat merasakan manisnya Islam hingga saat ini, alhamdulillah. Dan kita dapat merasakan manisnya puasa yang telah dekat di antara kita, sedekat mata memandang. Kita telah mencium bau-bau puasa di antara kita, selayaknya bau-bau durian yang telah kita cium sehari-hari di rumah kita. Kalau kita menyukai durian, kita sangat menikmatinya, sama seperti puasa. Kalau kita menyukai puasa, kita mencintai puasa, kita mengetahui keutamaannya, pasti kita akan menikmatinya, tidak merasa menjadi beban bagi kita semua. Jangan jadikan puasa sebagai beban. Puasa adalah, kita harus patut syukurkan puasa tersebut. Puasa adalah momen-momen di mana kita dapat mensucikan diri kita, mensucikan jiwa-jiwa kita yang telah kotor oleh bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan yang dimana kita bermaksiat, bulan-bulan yang dimana kita tidak serius. Kita sucikan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu apa keutamaan puasa tersebut. Dalam hadis disebutkan dapat sebagai syafaat di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an, as-siyam wal Qur'an syafi'an lil 'abdi yaumil qiyamah." As-siyam wal Qur'an, di sini ada konteks. Puasa dan Al-Qur'an adalah satu yang terpadu dan tidak dapat bisa dilepaskan. Dan Al-Quran syafi'an lil 'abdi, dapat menjadi syafaat bagi hambanya ila yaumil qiyamah, dan dapat sebagai pelindung dari siksa api neraka. Innamas shiyam junnata yastadinnu biha al-'abdu minan nar. Sesungguhnya puasa adalah perisai yang dapat melindungi kita, melindungi seorang hamba dari siksa neraka, dapat melindungi kita dari siksa neraka. Jadi kita kalau tahu keutamaannya, kita dapat menikmati hal tersebut, dapat menjadi pelindung dari siksa neraka, dan dapat menjadi syafaat. Siapa yang tidak melakukan hal itu? Siapa yang tidak melakukan hal itu? Namun yang perlu kita ketahui itu, apa-apa yang perlu kita siapkan untuk puasa tersebut. Apakah pada saat puasa kita hanya berleha-leha tidur,
Apakah saat kita berpuasa kita hanya bermain-main saja, push rank misalnya, push sampai sampai Conqueror misalnya, atau push FF misalnya? Apa gunanya kalau kita hanya fokus seperti itu? Bisa saja kita memainkannya sebagai penyenang kita untuk beribadah. Namun kalau kita terlalu sering melakukan hingga lupa akan apa eksistensi keutamaan puasa tersebut, sangat rugi bagi kita. Dan ada beberapa kerugian bagi kita kalau kita melakukan hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai puasa kita. Apa hal tersebut? Berbohong, berdusta, mencibir, bergibah, banyak hal. Memang tidak membatalkan puasa kita, namun itu dapat mengurangi nilai-nilai puasa kita. Sama seperti ujian. Kalau kita misalnya punya nilai yang di bawah KKM, pasti sedih. Ini bagaimana dengan puasa kita? Apakah kita tidak sedih saat di akhir? Sudah hari ke-30, astaga, ternyata selama ini saat puasa saya santai-santai saja. Saat puasa saya tidak selesaikan tadarus saya lupa selesaikan. Karena penyesalan datang di akhir. Kok yang di awal namanya pendaftaran, ibu sekalian. Pendaftaran seperti pendaftaran PMP, ya. Yang di awal itu pendaftaran. Jadi kita harus siapkan itu semua. Puasa juga kita jadikan momen untuk memperbaiki diri, momen untuk merubah diri, layaknya ulang. Ada perumpamaan yang diberikan oleh guru saya saat saya masih kecil. Puasa itu kita jadikan layaknya kepompong, layaknya ulat yang menjadi kupu-kupu. Jangan layaknya ular yang mengubah kulitnya. Kalau kita orang-orang yang beriman, kita harus berusaha menjadi kupu-kupu. Awalnya kita layaknya ulat, semua jijik dengan ulat. Taruh saja ulat di depan kalian semua, kita pasti kaget, sontak lompat karena ini ulat. Tapi saat dia menjadi kepompong, dia merubah diri, dia tidak makan, tidak minum, dia menahan hawa nafsunya, dia mengurung diri hanya untuk berubah. Saat dia keluar, dia menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat menerangi dunia ini dengan keindahannya. Berbeda dengan ular. Ular saat dia merubah kulitnya, dia berpuasa juga. Cuma ular tetap ganas. Ular saat dia membuka kulitnya, dia kelihatan lebih indah, lebih mempesona, lebih gagah, lebih cantik. Masya Allah, membuka kulitnya dia sangat-sangat gagah. Namun ternyata dia masih bisa memakan, masih bisa menjadi hewan yang liar, masih terasa ganas. Kalau ada ular depan muka kita, pasti kita kabur. Tidak mungkin kita bakal berani kayak Panji Petualang, tidak mungkin. Ya, kita sontak digigit, ya sudah, tewas, masuk rumah sakit, dadah, gitu. Ular dan kupu-kupu ini harus kita bedakan. Saat lebaran kita lihat, atau saat kumpul keluarga, kita lihat sepupu kita, Masya Allah. Kita lihat teman-teman kita, Masya Allah, dengan baju putihnya, dengan jam tangan barunya, dengan peci barunya, dengan sarung barunya, sangat-sangat indah, bukan? Dengan make up barunya, sangat-sangat indah. Namun kita tidak tahu apa dalam isi hatinya. Inna Allah la yanzuru ala suwarikum, ala ajsamikum. Allah tidak lihat apa fisikmu, apa gantengmu, cantikmu. Tidak. Walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Amal dan hati. Oke lah kalau baju kita masih baju yang lama, tapi ternyata hati kita sudah mulai lebih bersabar. Kita dapat menjadi orang yang lebih paham akan agama. Kita dapat menjadi orang yang dapat menahan hawa nafsu, dan maksiat-maksiat sebelumnya dapat menghilang. Itu adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa. Jadi saya akan tutup dengan beberapa rangkuman nih Mas sekalian. Jadikan puasa sebagai momen untuk memperbaiki diri, bukan sebagai momen untuk mempercantik diri atau memperganteng diri. Ayo kita tanamkan itu, dan kita siapkan semua. Kalau kita sudah mencium bau-bau puasa ini, kita siapkan tadarus berapa yang mau kita selesaikan,
tahajud berapa yang mau kita selesaikan, tarawih berapa yang mau kita selesaikan, kita siapkan itu semua agar saat di akhir kita tidak menyesal. Cukup sekian dari saya. Semoga dapat dipetik hikmahnya dan diamalkan. Percuma saja dipetik lalu dibuang. Percuma saja kita mengambil buah apel di pohon lalu kita buang. Tapi kalau kita makan kan enak. Aku qouli hadza wastaghfiru wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Unzul ma qala wa la tanzul man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.